Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Bu. Baik Bu. Baik Bu. Hari ini kita materinya tentang Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Tapi sebelum kita mulai belajar ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni wa amalan sholihan. Oh, Ibu absen dulu ya. Khairun Nisa. Hadir Bu. Munirah Salama. Hadir Bu. Kariman Ramadan. Hadir Bu. Yuni Sarah Nainggolan. Hadir Bu. Alwi Rizki. Belum hadir Bu. Rizki. Oh, Adam Rahmat Syah. Belum hadir juga. Belum hadir Bu. Kemana ini orang ini? Baiklah, hari ini kita mempelajari tentang Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Nah, coba dulu buka buku pelajarannya. Tampilkan dulu sekretaris, buku paketnya. Baik, Bu. Izin Bu, apakah sudah kelihatan bukunya? Sudah, Nak, sudah. Nah, sekretaris dulu membaca ya. Dibaca mulai dari yang A, sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Biar tahu kalian sejarah berdirinya itu. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Sejarahnya, pada awal terbentuk, Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan. Beragam prestasi mampu dicapai pemerintah Daulah Umayyah. Keadaan ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah itu kemunduran Daulah Umayyah makin tampak. Sepeninggal Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Kemunduran itu semakin tampak, kekacauan terjadi di mana-mana, pertikaian internal keluarga tak terhindarkan. Coba berhenti di gambarnya itu, Nak. Nah, itulah terjadi sumber pertikaiannya, ya kan? Nah, itu gambarnya lah, ilustrasinya ya. Biar kalian tahu. Lanjut ke bawah. Faktor pendukung. Faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Yang pertama, perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Yang kedua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Dahab bin Qais Asy-Syaibani, dan kelompok Syiah yang menilai tampuk kekuasaan khalifah adalah keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Yang ketiga, perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Yang keempat, kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Dan terakhir, wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad atau Khalifah terakhir Daulah Umayyah setelah kalah dalam pertempuran di tepi Sungai Zab, Irak di tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Udah, sampai situ saja ya. Nah, dari yang dibaca si Khairun Nisa tadi, anak-anak ibu yang lain,
Apakah ada muncul sebuah pertanyaan? Coba dulu. Setelah kalian dengarkan si Khairunisa membaca, apakah Saya, kalian Bu. bertanya? Saya, Nah, Bu. siapa itu? Siapa Yuni ini? Sarah Nenggolan, Bu. Nah, Yuni Sarah Nenggolan. Apa pertanyaanmu ini? Tadi, Bu, si Ica baca ada katanya munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah. Salah satu kaum yang melakukannya itulah kaum Mawali. Jadi pertanyaan saya, Bu, kaum Mawali itu apa sih, Bu? Gitu, Bu. Bagus. Makasih. Apa itu kaum Mawali? Nah, lagi ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Iya, Muniro. Jadi, Bu, pembahasan kita tadi kan Daulah Abbasiyah. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, siapakah tokoh penting dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah? Terima kasih, Bu. Iya, bagus itu. Kita juga harus mengetahui siapa tokoh pentingnya. Nah, untuk anak-anak ibu yang tidak bertanya, coba kalian diskusikan dulu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman kalian, ya. Ibu Baik, kasih Bu. waktu 5 Baik, menit. Bu. Udah, sepertinya waktunya sudah habis. Sudah dapat jawabannya Khairunisa, Kariman Ramadan? Sudah, Bu. Sudah, Coba dulu Bu. presentasikan. Izin, Bu, saya menjawab pertanyaan dari siapa ya, Bu? Khairunisa menjawab pertanyaan dari si Yuni Sarah. Coba jawab dulu pertanyaan dari si Yuni Sarah. Baik, Bu. Menurut saya, Mawali itu, Bu, orang-orang yang bukan Arab. Saat ini biasa disebut dengan Ajam. Bisa dipahami Yuni? Dicatat Yuni, ya. Iya, Bu. Coba Kariman Ramadan. Jawab dulu pertanyaan si Muniro. Baik, Bu. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Muniro, yang mana jawabannya adapun tokoh penting dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah adalah yang pertama Ali bin Abdullah, Muhammad bin Ali, Ibrahim bin Muhammad, Abul Abbas As-Saffah, dan Abu Ja'far Al-Mansur, Bu. Bagus jawabannya. Jangan lupa dicatat ya Muniro. Nah, jadi terbentuknya Daulah Abbasiyah itu tidak terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Dulu Daulah Umayyah juga mengalami masa kejayaan. Ada berbagai macam prestasi yang dicapai pemerintah Daulah Umayyah. Kemudian keadaan itu berlangsung pada masa kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, terus faktor pendukung dinasti Abbasiyah tadi seperti yang sudah dibacakan Khairunisa tadi, ada perpecahan internal keluarga, ya kan? Daulah Umayyah, kekisruhan politik dalam negeri. Nah, di dalam keluarga mereka juga ada perpecahan. Mungkin saling berebut itu, ya kan? Nah, kemudian muncullah gerakan perlawanan dari pemerintah Daulah Umayyah tadi. Itulah tadi ada kelompok yang ditanyakan si Yuni Sarah tadi, kelompok Mawali, kemudian ada kelompok Syiah. Syiah tahu kan? Apa itu Syiah? Golongan Ali, Bu. Pintar. Itu golongan Ali. Kemudian ada juga perpecahan antara kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Kemudian terakhir kekecewaan ulama. Kekecewaan ulama itu kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Nah, kita sebagai pemimpin itu harus memiliki
sikap yang baik, harus menjadi contoh, menjadi panutan, ya kan? Jadi mungkin pelajaran kita sampai di situ dulu ya. Tapi Ibu mau kasih tugas sama kalian. Nah, tugasnya itu ialah coba cari dulu nilai-nilai positif yang dapat diambil dari proses berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Ya. Nah, apa nilai-nilai positif yang terjadi yang dapat kita ambil dari proses berdirinya dinasti Bani Abbasiyah ini? Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mari kita ucapkan sama-sama Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai situ dulu ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dikumpul minggu depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.